Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua untuk penonton setia Ihsaniyah TV. Hari ini kita bertemu lagi di acara talk show bersama Bu Viryal Baraba SPSI. Sebelumnya saya sapa untuk seluruh penonton setia Ihsaniyah TV. Tepuk tangannya yang meriah untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di acara talk show. Kali ini saya dengan Bu Viryal Baraba. Kita akan membahas strategi belajar di masa pandemi. Sebelum saya masuk ke materi, kita flashback sejenak. Kisaran bulan Maret kemarin, kita dihebohkan dengan virus corona. Nah, setelah masuknya virus corona, masuk ke dunia pendidikan, kita bingung. Aduh, bagaimana nih belajarnya? Sekolah diliburkan, tidak bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Ini membuat para orang tua cemas, kemudian membuat para siswa juga cemas. Kalau sekolah diliburkan, lantas bagaimana kita belajarnya? Nah, kali ini kita langsung bertemu dengan Ibu Viryal Baraba SPSI. Bagaimana sih strategi pembelajaran di masa pandemi, tetapi dilihat dari sudut pandang psikologi siswa. Kemudian bagaimana sih kita mengemas rasa jenuh kita ketika belajar di masa pandemi. Tidak dipungkiri, di masa pandemi ini pasti kita merasa bosan. Jangankan siswa, gurunya pun kadang merasa bosan melakukan pembelajaran daring. Bosannya dari mana? Bosannya kemungkinan dari siswanya yang mungkin responnya slow. Kenapa responnya slow? Karena ada sebabnya. Bisa karena tidak memiliki kuota, bisa karena kesibukan lain, karena di posisi daerah-daerah yang mungkin susah dijangkau oleh sinyal. Nah, kali ini kita akan membahas strategi bagaimana sih belajar di rumah atau disebut dengan daring, solusi pembelajaran daring di masa pandemi biar kita sebagai siswa, nah kalian sebagai siswa tidak merasa jenuh. Solusinya bagaimana? Langsung saja dengan Ibu Viryal Baraba SPSI, kita simak bersama paparan materi dari beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya, hand sanitizer. Dan kita kalau misalnya pulang dari manapun, selalu pulang itu harus wajib cuci tangan. Biar kita selalu sehat, iya, bersih, selalu terlindungi dan semuanya dari COVID ini. Ya. Untuk talk show kali ini tentang strategi pembelajaran daring di masa pandemi. Kalau kita lihat sekarang itu ya Pak Arif, anak-anak sekarang, padahal kitanya yang sebagai guru tuh sudah susah payah, sudah berusaha segala macam, tapi keluhan itu lebih banyak keluar dari siswa. Lagi-lagi Bu, bingung Bu, belajarnya seperti ini segala macam. Bu, kayak gini Bu, nggak ada kuota. Bu, saya nggak bisa Bu, karena belum ada materinya. Tahu-tahu tugas, tahu-tahu ini segala macam. Padahal sebenarnya solusi-solusi itu bisa kita semuanya kita buat sendiri. Karena semuanya itu balik lagi ke diri kita. Di antaranya itu yang pertama, solusi untuk itu semua kita itu harus sebagai siswa ya. Untuk kali ini saya cerita itu untuk siswa, bukan sebagai saya sebagai sekolah atau sebagai guru, tidak. Maksudnya siswa itu gimana caranya itu memotivasi dirinya sendiri. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu kan kekuatan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Keinginan gimana caranya untuk belajar. Untuk kali ini berarti kan memotivasi untuk belajarnya seperti apa. Nah, kita lihat untuk teorinya, misalnya teorinya McClellan itu diantaranya motivasi dalam belajar ya. Kalau teori McClellan itu diantaranya motivasi dalam diri sendiri, gimana caranya untuk mendapatkan prestasi. Berarti kan di situ memang sudah ada teorinya, sudah jelas. Nah, kembali lagi itu ke siswanya. Motivasinya gimana sih? Yang pertama kita tuh harus, kalau sebagai siswa, berusaha untuk janji dulu deh sama dirinya sendiri. Baik.
sebentar, dipotong sebentar Bu Viryal. Jadi sebenarnya pada diri siswa itu punya apa ya, punya motivasi yang bisa keluar sendiri ya Bu ya? Betul, Oke. semuanya itu dari diri kita sendiri. Nah, kita harus janji dulu lah sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak berusaha, itu semuanya nggak akan bisa. Mm-mm. Maksudnya gimana? Kalau kita ikutin, maksudnya susah, males, atau segala macam, nggak ada kuota, berarti itu kan nggak ada motivasi untuk berusaha atau apapun, nggak ada sama sekali. Nggak ada untuk janji dalam diri sendiri. Tapi kalau misalnya semuanya itu keluar, itu semuanya jadi santai dan tidak terbebanin untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi semuanya itu jadi enak, enjoy kayak gitu Betul. loh Pak Arif. Oke. Nah, Yang jadi masalah di kalangan siswa itu bagaimana sih menumbuhkan motivasi itu sendiri? Kalau tadi kan yang dijelaskan itu kan teorinya, bagaimana menumbuhkan ketika siswa, saya nih misal sebagai siswa, oh saya bangun tidur ada pembelajaran daring, kemudian saya merasa, aduh males banget gitu kan, itu menumbuhkannya bagaimana Bu Firya? Nah, itu yang tadi saya bilang, maksudnya kita tuh harus janji dulu lah, jangan males. Kalau misalnya dibikin males, pembelajaran daring itu kan santai ya di rumah. Kalau dalam sementara di rumah itu fasilitas semua ada, bisa di dalam kamar, bisa sambil setel musik atau apapun yang bikin mereka itu tidak jenuh. Sambil mereka tuh santai, dengerin guru bisa, mereka bersantai-santai bisa, dan semuanya itu pasti jadi lebih enjoy gitu loh Pak Arif. Dan pasti tidak akan terbebani. Meskipun itu semuanya sulit atau apapun, gimana caranya kita lah yang merubah itu semuanya. Oke. Itu maksudnya. Jadi ada keinginan motivasi dari dalam diri untuk gimana caranya menggali motivasi itu biar keluar gitu kan. Betul. Kalau yang pernah saya baca di satu teori bahwa motivasi itu kan tadi di Bu Firdaus dijelaskan salah satunya adalah motivasi prestasi. Ya. Nah, motivasi itu sendiri kan ada dua ya biasanya. Ya. Ada motivasi dalam diri, ada Dalam motivasi luar atau dari luar. internal dan eksternal. Betul. Tadi yang disebutkan itu motivasi apa itu? Dari dalam diri juga, dari luar juga bisa. Itu kan maksudnya dari luarnya itu tadi pembelajaran apa segala macam, dari dirinya kita harus mengeluarkan lah. Harus berupaya. Kalau kita nggak berupaya itu nggak akan bisa. Semuanya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Oke. Kemudian bagaimana sih? Ini sering sih ada siswa yang menyampaikan biar menghilangkan rasa jenuh ketika pembelajaran daring itu gimana? Nah, yang tadi saya bilang, maksudnya kita cari dulu deh. Kita itu jenuhnya gimana sih? Bosennya sejauh apa? Kalau misalnya kita maksudnya ngikutin jenuh terus, males terus, udahlah, mau sampai kapan gitu loh kita ngikutin badan kita nggak termotivasi maksudnya loh Pak Arif. Kita harus yang tadi saya bilang, jenuhnya dalam hal apa sih? Misalnya kalian itu tidak punya kuota, sekarang itu maksud saya banyaklah tempat-tempat buat minum, nggak harus mahal, cuma minum es teh Kafe 3.000 ya 5.000, tapi anak sudah bisa wifi gratis, bisa ikut pembelajaran daring, tidak jenuh juga kan Pak Arif? Yeah. Atau bisa sama teman-temannya. Kalau misalnya bingung, nggak ada uangnya atau segala macam, kita bisa patungan lah sama teman-temannya. Nggak usah banyak-banyak Pak Arif, 2.000, 10.000 bisa dapat 1 giga. 2000 baru parkir kali Bu. Iya, 2.000 5 anak berarti 10.000. 10.000 itu berarti kan cuma dapat 1 giga. 1 giga itu udah banyak Pak Arif. Kita belajar nggak ada 1 giga, paling cuma berapa MB. Itu cukup, maksud saya seperti itulah. Kita harus termotivasi dari diri kita sendiri. Kalau di saat pandemi seperti ini, bagaimana mau menumbuhkan motivasi kalau kondisinya seperti ini? Begini, siswa nggak punya kuota, kemudian siswa juga mungkin rasa malasnya keluar karena nggak pernah berangkat sekolah. Itu solusinya bagaimana? Tetapi jangan dijawab dulu, kita break dulu, ketemu lagi di sesi kedua. Oke? Biarpun
Oke, baik, ketemu lagi di Ihsaniyah TV di acara talk show strategi belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Baik, masih bersama Bu Firial Baraba di samping saya dan juga ada siswa SMK Ihsaniyah. Bisa kenalan dulu dong sebentar, di sebelah kanan saya ada siapa nih? Saya namanya Anissa Sulistiara Maika dari kelas 12 Perbankan Syariah 1. Oke, Anissa Sulistiara Maika dari kelas 12 Perbankan Syariah 1. Di sampingnya ada siapa? Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizkon Mauladi dari kelas 12 Broadcasting. Oke, baik. Miftahul Rizkon Mauladi dari kelas 12 Broadcasting. Oke, baik, saya tinggal dulu ya sebentar ya. Saya kembali ke Bu Firial lagi. Bu Firial, tadi kan di terakhir di segmen pertama tadi saya bertanya tentang bagaimana sih cara mengatasi jenuh. Di awal sempat disindir sedikit berkaitan dengan mengatasi jenuh. Mungkin yang dimaksud jenuh di sini adalah sesuatu kegiatan yang diulang terus-menerus. Dalam artian siswa itu ada kegiatan daring dari guru 1, guru 2, guru 3, terus sampai sekian banyak guru. Maksudnya jenuhnya di situ, merasa jenuh. Kalau dia berangkat sekolah mungkin selesai, udah. Tapi jenuhnya karena apa? Dia harus mengaktifkan HP lagi, materi lagi, tugas lagi, dan sebagainya. Itu mengemas jenuh di rumah seperti itu. Maksudnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Gini loh Pak Arif, harusnya sebelumnya itu siswa juga kan harus tahu kondisinya memang keadaannya seperti ini. Mau nggak mau mereka juga, maksudnya yang belajar yang tadinya ke sekolah itu kan berubah jadi di rumah. Otomatis kan semuanya itu beda. Yang biasa ketemu dengan teman. Betul. Dan ini ternyata belajar sendiri. Iya, harus mengerjakan sendiri, biasanya bisa bergerombol dan segala macam. Nah, sebenarnya aktivitas itu semuanya itu kan bisa dilakukan juga. Misalnya gimana? Kalau udah boring kayak gitu, anak malam bisa lah join sama teman-temannya. Besok kita misalnya pembelajaran daring, mapelnya apa nih? Mau di rumah siapa nih? Kita gabung yuk. Gimana sih? Biar tetap kayak seperti biasa, tapi tetap jangan lupa dong protokol kesehatan itu harus tetap terjaga, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan tidak bergerombol banyak. Betul. Maksimal 10 lah, tapi biasanya kebanyakan kalau 10, otomatis biasanya kalau kita berteman itu dekat paling 3, 5 kita 3 atau 5? Ya, bukan 35 ya? 3 sampai 5, jangan sampai 35 Pak Arif, itu kebanyakan, itu satu kelas, janganlah. Kita bisa lah pakai, maksudnya seperti itu, join sama temennya, atau misalnya boring di rumah, mau di mana? Kafe-kafe sekarang juga kayaknya gak usah kafe deh, misalnya di rumah siapa, di rumah makan atau apa, cuma hanya dengan bayar apa? Misalnya maksudnya, ya setiap hari kita kan juga pasti kan dapat uang saku. Anak sekarang itu kita nggak usah cerita anak lain deh. Anak saya sendiri Pak Arif, meskipun dia di rumah, dia tetap minta uang saku. Nah maksud saya, otomatis anak saya seperti itu, pasti anak-anak lain juga kan seperti itu. Uangnya buat apa? Beli kuota itu maksudnya buat jajan, buat beli kuota, kumpul sama temennya, pasti kan lebih enjoy. Pembelajaran daring dapat, pembelajaran dengan teman juga enak, kita juga nggak merasa boring atau apapun. Oke, baik Bu Firial, tadi disampaikan siswa bisa belajar di rumah makan atau di kafe, sedangkan di masa pandemi seperti ini, kafe kan tutup semua, itu bagaimana? Enggak ditutup, maksudnya ada pelarangan untuk bergerombol, itu bagaimana itu? Sekarang kayaknya sudah mulai dibuka ya Pak Arif, cuma masih nggak protokol bisa. Tetap Ya, maksimal 3, satu meja itu maksimal 3. Iya. Tapi kayaknya lebih enjoy itu di rumah ya Pak Arif. Di rumah. Di rumah siapa, atau dengan cara bergantian. Atau kalau misalnya masih bingung juga, coba deh ngomong sama gurunya. Barangkali bisa di sekolah cuma hanya beberapa anak, 3 anak atau 5 anak, mungkin nanti gurunya juga pasti kasih solusinya. Terus tadi disampaikan seperti anak dari Bu Firial itu tetap minta saku ya, Anak saya uang itu saku minta uang untuk saku. beli kota atau untuk mungkin tongkrongan di mana untuk cari jaringan wifi ya? Wifi. Nah, tapi kan tidak semua siswa itu seperti itu. Mungkin nggak semua siswa, atau misalnya kayak seperti maksudnya yang tadi saya ceritakan itu, anak saya misalnya dia harusnya uang sakunya itu berapa, karena ini tidak full,
kurangi. Nah, dikurangi maksudnya. Oke. Nah, mereka itu maksudnya biar nggak jenuh juga, Oke, ketemu betul. temennya juga, pembelajaran daring juga. Nah, seperti itu. Oke, baik Bu Yal. Kayaknya kalau kita yang ngobrol terus, sedangkan kita memang pernah jadi siswa, bener ya? Betul. Pernah sekolah, tetapi kan kita belum pernah mengalami yang namanya Bagaimana sekolah langsung? di saat pandemi. Nah, Jadi kayaknya lebih enak lagi kalau kita langsung tanya sama boleh ke siswanya tersangka. langsung. Ya. Tersangka dalam artian orang yang pernah, siswa yang pernah mengalami kondisi pandemi saat sekolah. Oke, langsung dari sebelah kanan saya, Mbak yang cantik sekali, Anissa Sulistia. Ada keluhan apa selama pandemi? Tapi yang jelas bukan keluhan masalah keuangan ya, tapi masalah berkaitan dengan teknis, tadi berkaitan dengan diri sendiri, motivasi dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang kamu alami? Bisa diceritakan? Baik Pak Arif, terima kasih waktunya. Saya akan bertanya, bagaimana manajemen waktu agar bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, Bu Yal? Oke. Terima Baik. kasih. Ada pertanyaan dari Anissa, Bu Viryal. Bagaimana sih cara manajemen waktu biar mengumpulkan tugasnya itu on time? Oke. Ini kayaknya masalah umum ya? Silahkan. Masalah umum sekali. Biasanya anak dikasih tugas hari ini baru ngumpulkannya 2-3 hari lagi. Ini bukan surat sendiri ya? Emang kenyataannya rata-rata seperti itu. Tapi ya mau nggak mau kita sebagai guru juga kan harus bisa memaklumin. Mau gimana lagi, tapi dikasih toleransi waktu ya. Kalau bisa jangan kelamaan lah, jangan sampai 2-3 hari. Nah, gimana sih cara memanajemen waktunya? Kita siswa itu paling nggak tuh harus punya target. Target apa sih Bu? Target belajar harian. Guru misalnya memberikan tugas Pak Arif dari pagi sampai siang. Kita juga harus berpikir kalau misalnya anggap aja kita belajar seperti sekolah biasa, cuma kita sedang pembelajaran daring. Tapi enaknya daring itu apa sih? Biasanya guru itu ngasih batas maksimal waktu itu di hari itu. Di hari itunya gimana? Jam Lebih 9, jam 10 maksimal. Berarti kita harus punya target. Targetnya misalnya pagi guru itu sudah memberikan tugas. Kita kasih, oh ini tugas ini belum. Kita kasih contrang dulu, yang ini belum. Ternyata susah. Kita cari dulu yang lain. Yang lain ternyata bahasa Indonesia gampang. Yaudah deh, saya ngerjain bahasa Indonesia dulu. Buka lagi, dapat materi apa? Etika profesi atau apa? Agak susah. Yang lain dulu cari lagi. Tapi jangan sampai tugas itu malah Nggak justru dikerjakan. Jadi beban buat dia. kalau jadi beban jelas tidak boleh. Ya. Kemudian tidak dikerjakan juga salah Jangan, juga. betul. Jangan sampai tugas dari guru itu justru malah membuat haknya siswa itu hilang. Betul. Dia kan butuh bermain, Betul. butuh istirahat. Betul. Apalagi di masa pandemi juga istirahat ditekankan gitu ya. Betul. Jangan sampai haknya hilang ya. Makanya kan tadi saya balik lagi kasih tahu harus punya target. Targetnya itu gimana? Kayak anak kecil deh nggak apa-apa, misalnya bahasa Indonesia, oh sudah bahasa Indonesia kecil, nanti kita main dulu atau apa segala macam karena daring kan santai. Keluar dulu, nanti balik lagi, oh tadi belum, mapel apa, dibuka lagi. Masih ada waktu sampai sehari itu. Nanti sehari itu kita laporkan ke gurunya, ternyata kan bisa, nggak harus sampai dibebanin, sampai dibingungin, sampai aduh Bu ini kayak gini. Dan biasanya maksud saya kalau misalnya balik lagi ya Pak Arif, kuota, bingung sama kuota. Kita satu rumah itu bukan kita sendiri, ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik. Masa ya 5-5-nya nggak ada Nggak ada kuota, kuota. Pak Arif? Mungkin nggak? Enggak kan? Kita nggak punya kuota, pinjem deh Pak. Masa ya bapaknya nggak mau pinjemin? Pasti pinjemin. Kan nggak begitu lama. Tethering ya, Bu, ya? Iya, atau tethering istilah sekarang, hotspot. Iya. Kita pinjamlah sebentar. Sebentar setelah itu balik lagi pasti bapaknya ya nggak apa-apa. Pasti dibolehkan, Pasti. asalkan kita komitmen ketika Betul. kita mau tethering pinjam HP beneran untuk tugas, Betul. bukan untuk TikTok Betul. atau permainan yang lain Nah, gitu ya. itu dia. Jadi semuanya bisa lah disiasatin sebenarnya. Jadi nggak usah sampai beban banget. Akhirnya nanti jatuhnya apa? Jatuhnya stres Sakit. buat diri kita sendiri. Itu. Oh gitu. Itu Anissa tadi jawaban dari Bu Udah cukup Viryal jelas? SPSI. Apa ada pertanyaan lain gitu? Atau kurang puas mungkin gitu? Cukup ya? Oke. Tadi intinya adalah dari pertanyaan Anissa itu bikin jadwal lah. Kayak anak SD nggak apa-apa. Iya. Oh, hari ini selesai bahasa Indonesia, besok matematika. Apalagi pembelajaran daring juga gurunya ngasih waktu yang agak longgar. Iya. Misal
jam 7 pagi ada pembelajaran daring, biasanya tugas dikumpulkan nanti deh besok atau mungkin jam 10 malam. Itu pengumpulannya ya. Bukan kita mengerjakan sampai jam 10, tapi pengumpulannya batas akhirnya. Karena kita tahu ketika ada siswa di rumah, pasti dia disuruh mengerjakan tugas lainnya, bantu ibunya, istirahat dan sebagainya. Sekali lagi, hak siswa jangan hilang, hak dia untuk sekolah juga jangan hilang. Di samping saya ada yang mau tanya tapi masih diem-diem baik. Oke. Dari samping kiri saya, dari Mas siapa? Pinjamnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizkon Mauladi dari kelas 12 Broadcasting. Bagaimana cara kita supaya konsisten terhadap pembelajaran daring untuk tidak membuka aplikasi yang lain, Bu? Ini kayaknya curhat nih dari Mas Rizkon itu bertanya, Curhat dong, Bu. bagaimana kita konsisten untuk tetap di satu jalan ketika gurunya itu ngajar, kita buka HP, ini hanya untuk pembelajaran loh, bukan untuk main yang lain. Ini kayaknya sering diceramahin sama ibunya, ini ngakunya belajar, ternyata Buka-buka dia yang sedang lain. buka yang lain. Yang penting yang dibuka positif ya Bu ya. Oke. betul, Maksudnya betul. biar nggak terbawa ini apa? Jangan sampai ke yang lain. pengen main buka gitu ya yang Bu ya. lain-lain. Apalagi aplikasi di handphone itu permainan banyak. Banyak Bagaimana banget. sih Bu? Iya. Gitu. Gimana sih Mas Adi harusnya? Kamu kalau misalnya pengen konsisten sama cewek kamu, kira-kira kamu harus gimana? Belum punya saya Nah, belum punya cewek. Nanti biar carikan biar dapat 10. Namanya ya. Gini loh Mas Adi. Kalau misalnya pengen konsisten, kita harus punya yang tadi Bu Yal bilang, harus punya motivasi. Kamu pengennya gimana sih? Saya tuh harus nilainya bagus, saya harus termotivasi, saya pengen jadi orang hebat, saya pengen jadi kayak gini. Otomatis itu semua kan timbul. Karena itu semuanya timbul, kamu itu pasti bakal konsekuen dan pasti akan fokus sama belajarnya. Boleh lah, maksudnya sambil dengerin musik, nggak mungkin kalau misalnya nggak dengerin musik ya. Buyal kalau misalnya lihat kayak gitu juga kan, Buyal juga sering lihat anak-anak yang lain, sering merhatiin gimana. Tetap boleh, maksudnya kalau misalnya jenuh banget, boleh lah buka sekali. Tapi bukan berarti langsung glek menyelesaikan dengan daringnya ditinggal. Soalnya nggak sekali dua kali, kita materi lagi daring, lagi ngomong, pertama ada, tapi bisa kayak siluman Pak Arif. makin kesana kita ngomong cuma hanya 1-2 anak ya biasanya yang cuma itu, yang tetap konsekuen dan mengikutin sampai tapi ya kita sebagai guru juga bisa maluin. Maksud Buyal tadi, maksudnya kita tuh harus tetap lah. Anggap aja kita lagi sekolah, cuma beda. Pembelajarannya itu beda, pembelajarannya daring. Dan kamu balik lagi ke diri kamu sendiri, gimana sih cara menghargai maksudnya? Gimana maksudnya Bu? Kalau misalnya kita guru lagi ngajar, terus tahu-taunya kamu gak ada, kembali lagi seperti diri kamu lagi ngajak ngomong orang, tahu-tahu kamu menghilang, teman yang kamu ajak bicara kamu menghilang, kira-kira kamu seperti apa? Pasti otomatis kesel, gedek. Nah, maksud Buyal, kembalikan ke diri kita sendiri. Kita harus bisa lah, harus bisa itu semua. Jadinya kita juga termotivasi, kita ingin belajar juga harus bisa fokus, bisa konsekuen, bisa segala macam. Oke, betul. Jadi kuncinya kalau saya dengarkan, saya perhatikan tadi itu, kuncinya ada 2. Satu, menimbulkan motivasi dalam diri. Yang kedua, kuncinya adalah ternyata Bu Firial, pengawasan. Kalau di sekolah, itu ada pengawasan dari guru. Kalau di rumah, nah siapa yang berperan mengawasi siswa? Betul. Yang berperan mengawasi adalah orang tua. tuanya. Timbul masalah baru. Di rumah orang tua itu sibuk dengan kerjaannya sendiri. Nah, berarti siapa harusnya Pak Arif? Diri kita sendiri. Berarti kuncinya diri sendiri. Diri Tetapi kalau semua masalah dikembalikan ke diri sendiri, tidak ada masalah. Ya. Tapi harus bisa, harus move on. Kita harus bisa bangkit, harus bisa semuanya dari diri kita sendiri. Kalau sekali lagi Bu Yal bilang ya, kita mau susah, mau senang, mau bahagia, itu siapa yang menciptakan? Diri kita. Kita mau bahagia, itu kita yang menciptakan. Kenapa sih Bu? Coba kalian punya masalah satu tapi dibikin sedih terus, kira-kira bahagia nggak? Enggak. Tapi punya masalah, bodo amat deh, yang penting terselesaikan ini segala macam. Bahagia nggak? Bahagia. Jadi semuanya itu kita sendiri.
Semuanya itu kita yang menciptakan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Firial. Ujung-ujungnya nanti kembali ke motivasi diri. Apapun, kembali ke diri sendiri. Baik, untuk seluruh penonton setia Isania TV, Talkshow ini break sebentar, kita ketemu lagi di sesi 3. Baik, berjumpa lagi di Talkshow Isania TV. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Kembali lagi bersama Bu Firial Baraba dan siswa-siswanya yang cantik dan kece badai. Oke, baik Bu Yal. Ngomong-ngomong tentang strategi pembelajaran, tadi belum masuk ke inti yang lebih dalam. Nanti kita bisa ketemu lagi di segmen berikutnya. Ini terakhir pertanyaan dari saya ya Bu Yal ya. Oke. Tadi kan dari Anissa sudah, sekarang dari Adi sudah, sekarang dari saya. Saya kadang merasa sebagai guru ya, kadang merasa gimana ya, ketika saya mengajar kemudian siswanya tidak ada. Ini misal, ini baru misal ya, siswanya siswanya tidak ada. Tahu-tahu makin siang makin hilang, dan satu kadang betul. udah nggak ada semua. Oke, bagaimana kita mengasah kesabaran kita ketika kita mengajar siswanya tidak ada? Mau nggak mau kita harus mengulang lagi. Nah, sekarang yang saya tanyakan bagaimana ngasah kesabaran sebagai seorang guru. Oke, dari sisi psikologi. Curhat ya Pak? Iya betul, curhat. Kalau mau bilang sabar, kayaknya guru itu super sabar ya Pak? Betul, guru tempatnya sabar. Stok sabarnya itu hampir 1000 lebih mungkin ya.
Cuma kadang kita sering dihujat, saya juga sampai bingung lihat status. Enggak Iya. dihujat. Oh enggak. Mungkin kritikannya membangun. Kritikan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Betul. membangun buat kita semua. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau menurut saya ya itu wajar ya Pak Arif. Kita lihat sisi positif, sisi minus. Nggak bisa kita ngambil terus kita jadi guru terus mutung atau ngambek atau apapun, enggak lah. Tapi kan kita sekarang juga pembelajaran sudah semakin canggih, semakin banyak. Oke lah, misalnya siswa itu nggak ada, kita balik lagi bikin pembelajaran dengan cara lain, atau dengan YouTube, atau dengan yang udah kita banyak ajarin dengan Microsoft apa segala macam. Kita bisa share lagi lewat WA. Otomatis kan nanti anak juga kan pasti ngelihat. Atau misalnya nggak pakai itu, kita juga sekarang bisa voice note Pak Arif, ngomong di WA satu mereka mendengarkan semuanya. Iya, pokoknya jadi paduan suara dong. Iya, jadi kita kunci dulu anak-anaknya jangan sampai itu. Jadi kita yang ngasih Itu cara paling sederhana ya? paling sederhana di itu, jadi mereka juga bisa itu. Atau misalnya anaknya bingung, mereka juga bisa kan tanya, tapi jangan sampai menghakimin gurunya atau Bu kayak gini ini terlalu banyak tugasnya, ini nggak bisa lah. Kita harus saling mengerti, guru mengerti, siswa juga harus mengerti. Oke, baik, berarti kuncinya adalah dari strategi berlari ke metode pembelajaran dan model pembelajaran, ke metode dan model. Betul. Tetapi metode dan model kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baik Bu Yal, sebelum kita tutup, tadi sudah disampaikan jawaban pertanyaan saya. Sekarang tutup closing sedikit, simpulan apa sih yang sudah disampaikan di talkshow hari ini? Silakan bisa disimpulkan. Di talkshow kali ini kita kan tentang pembelajaran daring. Yang pertama intinya kita harus jaga kesehatan, kembali lagi harus jaga kesehatan, karena di masa pandemi itu yang paling penting itu kita harus sehat dulu. Kalau kita sehat, otomatis kita bisa belajar dengan efektif, kita bisa, semuanya bisa kita lakuin. Nah, untuk pembelajaran daring ini yang tadi saya udah sampaikan, Pak Arif juga ikut ngomong, kita harus bisa memotivasi diri sendiri, harus bisa memacu pembelajaran kita sendiri. Semuanya itu dari balik lagi ke dari dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Intinya itu seperti itu. Kuncinya adalah motivasi. Jangan lupa ya, jangan tinggalkan motivasi. Motivasi itu sangat penting. Motivasi dalam diri atau motivasi dari luar diri, intrinsik dan ekstrinsik. Berarti sekarang kalian sudah belajar bagaimana cara menimbulkan motivasi. Adanya satu keinginan, oh saya lulus pengen jadi seorang insinyur, pengen jadi seorang dokter, berarti harus ada motivasi dalam Semuanya diri. dari diri kita. Semuanya dari dalam diri. Motivasi adalah nomor satu. Sekali lagi Pak Arif, seperti dalam Quran kan juga Allah menyebutkan, Allah itu tergantung perasaan hambanya. Kita mau jadi apa? Ya tergantung kita. Betul. Jadi bukan hanya dari teori itu aja, tapi ternyata di dalam Islam juga mengajarkan seperti itu. Semuanya itu dari hambanya. Hambanya mau malas terus ya jadi malas terus. Iya. Kalau kitanya mau rajin belajar, ya pasti rajin belajar. Ya, kurang lebih dari Ustadzah Firyal Baraba. Oke, baik. Sebelum saya tutup acara talkshow ini tanggal berapa ya? Ini udah tanggal 15, bentar lagi UTRI ya? UTRI ya? Iya, betul. Alangkah baiknya kalau kita mengucapkan selamat HUT RI dulu. HUT Republik ulang tahun. Selamat Republik ulang Indonesia. tahun ke. Bentar. Oh, iya. Bosnya belum ngomong, saya lupa. Oke, baik. Saking semangatnya untuk menyampaikan HUT RI. Oke. Selamat ulang tahun ke berapa ya? Ke 75 Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Kami dari SMK Ihsaniyah mengucapkan selamat ulang tahun ke 75 Dirgahayu ke 75 SMK Ihsaniyah mengucapkan selamat ulang tahun kepada negara kita tercinta Indonesia, yang ke-75, jaya terus Indonesia kita. Oke. Merdeka. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Firyal Baraba PSI, materinya sangat menarik. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di hari Sabtu pukul 10. Jangan lupa di hari Sabtu pukul 10 tetap di Ihsaniyah TV. Kemudian terima kasih untuk pendengar setia Ihsaniyah TV.
siswa kelas 10, 11, dan 12 yang ada di sini semuanya. Halo, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, saya atas nama pembawa acara, saya Fuzi Ma'arif mengucapkan undur diri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.